Selamat pagi guru. Saya mohon izin dalam pemenuhan tugas calon guru penggerak saya akan melakukan penindasan tentang budaya positif di SDN 4 Samborejo yang telah saya lakukan. Ini surat izinnya, Bu. Ya, sudah ini saya terima dan silakan melaksanakan. Saya beri izin untuk nanti bisa diindaskan di SDN 4 Samborejo. Terima kasih Ibu atas suasana. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Wijayanti selaku Kepala Sekolah SDN 4 Samborejo dan rekan-rekan guru di SDN 4 Samborejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara pengimplementasian budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Istian. Dalam kesempatan kali ini nanti Bu Istian akan menyampaikan bagaimana pengimplementasian budaya positif di SDN 4 Samborejo. Untuk acara selanjutnya, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah kepada Bu Wijayanti SPDSD, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Samborejo, di sini
saya selaku kepala sekolah akan memberitahukan bahwa pada hari ini Bu Istiana dalam rangka kegiatan guru penggerak akan melaksanakan pengimplementasian budaya positif di sekolah kami. Dan untuk berikutnya kami mohon supaya nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Dan sebagai contoh ataupun sebagai pendorong motivasi bagi bapak ibu guru yang lainnya. Saya doakan semoga bapak ibu guru yang lain bisa masuk atau bisa ikut dalam guru penggerak dan nanti bisa diimbaskan kepada warga di sekolah kita, khususnya kepada anak-anak. Saya kira sampai dari saya cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, terima kasih atas waktu dan pengarahannya Bu Wijayanti. Acara selanjutnya yakni pengimplementasian budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Istiana. Kepada beliau, Bu Istiana, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Sambongrejo Ibu Wijayanti SPDSD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 4 Sambongrejo. Terima kasih untuk waktu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk ikut hadir dalam pengimplementasian budaya positif yang akan saya sampaikan dalam rangka untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10. Mari kita awali dengan ice breaking dulu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan ice breaking dulu ya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar untuk kita ice breaking. Kita nyanyi sama-sama ya. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, siap berdoa. Satu. Jadi aku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrik, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara
tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi 8 kuku. Empat jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10 Terima kasih Bapak Ibu, mohon duduk kembalinya, yaitu penyebaran pemahaman pengalaman budaya positif yang akan diterapkan di SDN 4 Samborejo. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu benar, anak-anak itu seperti seorang tanaman, kita bercocok tanam. Jadi anak-anak tanaman, bibitnya seperti bibit, nah kita petaninya, kita yang mengolah anak-anak bagaimana supaya menjadi bibit unggul. Jika bibitnya tadi, meskipun bibitnya itu bukan bibit unggul, tapi kita mengolahnya dengan baik, maka insya Allah anak-anak nanti bisa berhasil. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat membentuk menjadi pribadi yang kritis, penuh berhormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep budaya positif sendiri itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Kita itu kadang tidak sadar ya, kalau kita itu pernah memberikan hukuman kepada anak. Coba Bapak Ibu ingat-ingat pernah atau tidak memberikan hukuman kepada anak? Kita itu pernah memberikan hukuman kepada anak? Pernah. Contohnya apa, Pak? Contohnya yaitu ketika anak di DPR tidak mengerjakan, disuruh mengerjakan di luar kelas. Nah, itu adalah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Dulu saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak juga melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Saya kalau ada anak tidak mengerjakan PR, ayo kerjakan di luar kelas. Tapi ternyata itu salah, karena itu sekarang kita belajar bersama-sama ya. Kenapa kok itu bisa disebut dengan salah? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, jadi kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu tadi termasuk hukuman. Kenapa kok bisa termasuk hukuman? Karena itu tidak bersifat mendidik dan itu hanya bersifat sementara. Kalau dalam bahasa anak-anaknya begini, ada udah sesuatu gak dikon garap PR yang udah dicoba, gampang, gak usah garap. Nah, itu hanya bersifat sementara. Saat itu juga mereka kapok, tapi besoknya lagi masih diulangi lagi. Nah, mendapatkan imbalan kadang juga kita salah dengan kita memberikan imbalan. Siapa yang mengerjakan PR nanti bukis jajan, bukis beri jajan, itu juga salah karena itu bersifat sementara. Nah, di sini kita harus menghargai, harus menumbuhkan rasa supaya menghargai nilai
nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi kita itu di sini bertugas untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa nilai-nilai menghargai. Oh, inilah tanggung jawab saya. Oh, saya tidak boleh melanggar aturan karena hanya diiming-iming dengan imbalan atau hukuman. Nah, sebelum kita melakukan kebajikan itu tadi, itu ada di segitiga restitusi. Lah, kita melakukan keyakinan kelas dulu. Nah, ini adalah hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, sifatnya memaksa. Terus kadang kalau sudah dia dihukum, tahu akan dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahan, dia akan berbohong. Dia lebih memilih berbohong supaya menghindari hukuman. Kalau penghargaan itu sendiri itu tidak efektif karena itu akan merusak lingkungan. Nah, itu anak itu akan menjadi iri sama temannya kalau kita memberikan penghargaan. Teman saya kok diberi hadiah itu ya sama guru ya, kok saya tidak ya, padahal saya mengerjakan PR. Itu penghargaan itu akan menimbulkan rasa iri kepada sesama teman dan itu akan berdampak buruk sekali. Terus sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita harus menanamkan anak setiap perbuatannya itu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu jangka pendek, berlaku jangka pendek, dan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid harus menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk menangani kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, terus fokus membantu masalah dalam jangka panjang. Jadi ini di restitusi ini, murid ini menyadari kesalahannya sendiri dan jangka panjang mereka tidak akan mengulanginya lagi. Di sini ada contoh, kita lihat coba. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena mereka itu melakukan kesalahan terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah termasuk hukuman, karena itu anak sifatnya itu tidak mendidik, yaitu menghukum supaya mencatat 100 kali. Terus kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Terus murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jadi disuruh menggantikan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, terus konsekuensi karena mereka melakukan kesalahan, jadi mereka menggantikannya. Memberikan tumpahan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau untuk PJOK sendiri, karena kan pelajaran PJOK itu pemanasannya kan butuh fisik. Nah, untuk lari itu bukan termasuk hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Nah, itu kan diberi konsekuensi, jadi sekalian pemanasan. Jadi lari itu termasuk konsekuensi. Kalau tidak pelajaran PJOK itu termasuk hukuman karena tidak mendidik. Karena yang pertama dia sudah terlambat, yang kedua dia tidak mengikuti pelajaran di kelas hati, jadi 2 kali dia menghabiskan waktu. Jadi lebih baik kalau terlambat langsung masuk di kelas saja. Kalau tidak PJOK langsung masuk di kelas, nanti bisa dipanggil dan direstitusi, dipanggil sendiri, diberi pengarahan.
Baik Bapak Ibu, ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini pengertian restitusi yaitu restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita memberikan solusi pada restitusi ini, kita memberikan solusi. Misalkan anak tadi tidak mengerjakan PR, nah kita tidak memberikan hukuman dengan menyuruh mereka keluar kelas, tapi kita memberikan solusi bagaimana caranya supaya besok mereka tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut latih mengelilingi lapangan sekolah sebanyak 3 kali. Terus guru marah dan murid menjadi takut, akhirnya tidak konsentrasi belajar. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi. Itu bukan termasuk hukuman meskipun mengerjakan 3 kali lipat ya, karena di situ dengan anak menulis 3 kali lipat, dia akan lebih paham dengan PR tersebut. Jadi dirasa itu anak bisa lebih mengerti. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyadari masalahnya. Jadi mereka didorong sama gurunya, kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, mereka didorong supaya tahu, ternyata saya tidak mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR itu termasuk kesalahan, termasuk melanggar keyakinan kelas yang apa? Oh, disiplin. Saya tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, mereka itu didorong supaya dia tahu apa kesalahannya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita biasanya, termasuk saya juga seperti itu. Dulu itu saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Terus saya teman, saya kira itu kalau saya menjadi teman, saya bisa merubah mereka. Ternyata tidak. Kadang mereka itu kalau anak-anak itu kadang malah udah aku temannya terus akhirnya malah meremehkan kalau kita menjadi temannya. Terus pemantau dan manajer. Ini contoh penghukum. Penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu contohnya. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu pemberi rasa bersalah. Jadi anak itu, aduh, bu guru kok kecewa ya? Nah, itu pemberi rasa bersalah. Terus sedangkan teman, ayolah, nah mengajak, ayolah, tolong kerjakan ya, tolong bantu ibu ya. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak-anak itu didorong supaya mereka itu berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Nah, ini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini tadi masuk posisi kontrol apa? Posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Yes, betul. Terus ini kamu tidak pernah belajar, pernah melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol apa tadi? Merasa bersalah,
Penghukum, pemantau, itu termasuk penghukum. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer, leres. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini teman, leres, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi sebagai pemantau. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Kenapa kok namanya itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Padahal itu adalah bisa membuat mereka menaatinya. Kenapa kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, kalau membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus pertanyaannya itu universal, dibuat dengan pemetaan, pernyataan yang positif, terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas itu dilibatkan. Kalau peraturan kelas tadi itu biasanya itu hanya gurunya saja yang membuat, dan kata-katanya itu panjang, jadi anak itu susah untuk mengingatnya. Nah, ini contoh untuk membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang pertama, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu anak bisa menjabarkan sendiri. Bertanggung jawab itu dalam hal apa? Misalkan contohnya melihat temannya. Disiplin apa contohnya? Misalkan tadi datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Terus tanggung jawab tadi apa? Misalkan ada PR, dia benar-benar bertanggung jawab selesai mengerjakan tepat waktu. Terus sopan santun dalam artian juga mereka bisa menjabarkan sendiri. Sopan santun, budayakan salim sama bapak ibu guru sebelum berangkat sama saat pulang. Terus menggunakan, kalau dari kita orang Jawa menggunakan bahasa Jawa unggah-ungguhnya itu saling menghormati. Saling menghormati itu bisa mereka mendeskripsikannya sangat banyak sekali. Jadi kalau dalam keyakinan kelas cukup ditulis saling menghormati. Terus bersikap jujur. Ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kita misalkan contohnya anak tadi terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah. Itu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu kita harus memberikan kata-kata berbuat salah itu wajar. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan itu, gak apa-apa. Yang penting besok jangan diulangi lagi. Kita di sini tidak mencari tahu siapa yang salah. Kita di sini mencari solusi supaya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Coba cerita sama bu guru, kenapa kamu kok bisa datang terlambat. Coba cerita sama bu guru, kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu adalah validasi. Dia tahu kalau supaya dia tahu kalau dia itu memang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Terus padahal kita bisa melakukan yang lebih baik. Terus sekarang menanyakan keyakinan kelas, supaya kita menggiring anak itu tadi. Kalau mereka itu telah melanggar aturan, kita harus menanyakan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, mereka akan tahu kesalahannya. Nilai yang telah disepakati bersama apa yang kamu langgar. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menanyakan video tentang kasih enggak? Buka halaman 123.
Nah itu tadi Bapak Ibu, itu adalah cuplikan video yang anak datang terlambat sekolah. Setiap hari datang terlambat, padahal dia mempunyai alasan yang baik, yaitu membantu orang tua. Nah itu gurunya tadi bersifat sebagai penghukum tanpa mengetahui alasannya. Adakah segitiga restitusi dulu, jadi langsung memvonis anak tersebut untuk dihukum. Nah sekarang juga Bapak Ibu ada atau tidak di sini yang pernah dihukum sewaktu mengalami pendidikan di SD, SMP maupun SMA atau bahkan kuliah? Ada yang mengalami kejadian dihukum? Ada, iya. Monggo Ibu. Saya pernah mengalami kejadian waktu di SD, mendapatkan hukuman dari guru agama. Waktu itu diminta untuk menghafalkan surat. Dihukum seperti apa itu hukumannya? Hukumannya saya disebut pakai dinding yang waktu itu dari bambu sampai berdarah. Tapi waktu itu semua nggak takut karena hukuman itu membuat saya menjadi hafal dengan menghafal surat pendek tersebut. Tapi saat dihukum itu perasaan jenengan bagaimana? Sakit? Perasaannya takut melihat Pak Guru itu takut. Pak Guru masuk ke kelas itu saya sudah ketakutan.
tadi tentang perasaan yang takut tadi, padahal itu sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Berapa waktu SD Ibu? Nah, waktu SD dan sekarang Bu Lasti sudah menjadi guru, kejadian itu masih terasa sampai sekarang. Nah, itu berarti Bapak Ibu guru diharapkan tidak bersifat sebagai penghukum, karena itu akan membuat mereka merasa sakit hati dan merasa takut dan terbawa sampai puluhan tahun yang akan datang. Jadi mereka nanti anak-anak ketika mereka sudah mempunyai anak cucu, nah itu akan masih, saya pernah dihukum sama ibu itu, saya pernah dihukum sama bapak itu. Nah, jangan sampai ya kita sebagai bapak ibu guru sebagai penghukum. Nah, bagaimana sebaiknya posisi yang baik, yaitu kita sebagai manajer, yaitu tadi menggunakan segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah apa, dan kita menggunakan dan menanyakan keyakinan kelas, yaitu dengan segitiga restitusi tadi. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan, manusia banyak yang salah, hanya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih pula untuk waktu yang diluangkan untuk saya supaya menerima paparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Yes. Waalaikumsalam. Mas Aska datang terlambat. Ya, langsung duduk ya. Selamat pagi Mas Aska. Ya, sudah sarapan? Sudah. Mas Aska tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Mas Aska tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 8. Mas Aska tahu masuknya jam berapa? Jam 7 ya. Kalau Mas Aska berangkatnya jam 8 padahal masuknya jam 7, itu berarti Mas Aska tepat waktu tidak? Iya. Kalau datang terlambat ke sekolah berarti itu baik atau tidak? Tidak. Iya. Ya nggak apa-apa. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah datang ke sekolah terlambat. Di sini kita tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi kita mencari tahu permasalahannya itu supaya Mas Aska tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Kita di sini mencari solusinya. Nah, sekarang coba cerita sama Bu Is, kenapa kok bisa Mas Aska datang terlambat ke sekolah? Kesiangan. Kenapa kok bisa kesiangan? Kalau tidur terlalu malam berarti Mas Aska tidurnya jam berapa? Jam 10. Nah, selama jam 10 itu tadi sampai jam 10 Mas Aska ngapain aja? Main HP. Oh, berarti Mas Aska tidurnya jam 10 karena mainan HP. Itu termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak, ya, karena mainan HP tadi makanya Mas Aska bangunnya kesiangan, begitu ya. Aska masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu? Keyakinan kelas apa yang sudah Mas Aska langgar? Kira-kira disiplin itu penting tidak? Penting. Disiplin itu harus kita terapkan supaya kita tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, supaya bisa disiplin dan tidak melanggar keyakinan kelas lagi, apa yang bisa Mas Aska lakukan? Ya, Mas Aska mau tidur lebih awal ya. Kalau bangunnya tidak kesiangan lagi, berarti apa yang akan dilakukan? Memasang alarm ya. Tadi Mas Aska bilang mau tidur lebih awal dan tidak terlalu malam
dan masang alarm. Insya Allah Bu Is yakin Mas Aska tidak akan terlambat lagi. Bisakah Mas Aska datang tidak terlambat lagi? Bisa. Janji? Oke, sip. Terima kasih. Tos dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska. Perasaan saya saat ini senang sekali telah mendapatkan solusi dari permasalahan datang terlambat. Terima kasih Bu Isti telah memberikan solusi agar saya tidak datang terlambat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Tamba Remix. Tugasnya sudah dibuat. Ya dikumpulkan. Ya, taruh sini. Jatuh. Ada yang tidak mengumpulkan? Siapa? Oh iya, nanti itu tulis ya. Kak, terima kasih. Kalian tahu kenapa kita sekarang berkumpul di sini? Iya, nggak apa-apa. Sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Buis juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita lain kali tidak mengulangi kesalahan lagi. Kita di sini tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita di sini mencari solusi supaya tidak terjadi kesalahan kalian seperti ini dan masalah kalian bisa diatasi. Coba sekarang ceritakan sama Bu Is apa masalah kalian, kenapa kalian sampai melakukan kesalahan itu. Iya. Saya pengen datang Bu, tapi main belum datang. Lupa. Ya nggak apa-apa, sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan semoga kita kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau yang namanya tugas kelompok itu harus kompak. Kalau cuma datang salah satu saja, yang lain itu tidak datang, maka tidak bisa. Jadi harus satu bekerja, satunya juga nggak bisa santai-santai, harus kompak. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tahu ya, lain kali kalau ada tugas kelompok yang sudah datang, yang juga harus datang ya. Jangan yang bekerja temannya terus yang lain santai-santai. Jadi harus kompak. Iya, Bu Is minta maaf. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 5 UGM 4 Sambung Rejo. Tadi kami dipanggil Bu Isti. Kami sangat senang diajak berdiskusi mengenai mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Bu Isti karena sudah membantu menyelesaikan tugas. Terima kasih Bu Istiana atas paparannya mengenai implementasi budaya positif di sekolah. Semoga dengan apa yang disampaikan Bu Istiana ini kita bisa terapkan dalam kita mendidik serta didik kita, murid-murid kita, anak-anak kita di sekolah nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yakni pesan dan kesan. Semoga Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan dan kesan
terhadap apa yang telah disampaikan oleh Kristiana tersebut. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya untuk bertanya. Baik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan terhadap kegiatan pada hari ini dengan narasumber Bu Istiana tentang pengimplementasian budaya positif di sekolah. Saya kira untuk Bu Istiana sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan harapan saya semoga dengan adanya program guru penggerak ini di sekolah kami, supaya saya mohon supaya Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti program guru penggerak berikutnya. Dengan pemaparan Bu Istiana, kita semua bisa melihat, bisa membandingkan atau istilahnya mencocokkan dengan keadaan diri kita masing-masing di sekolah. Untuk itu sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti program guru penggerak. Saya rasa cukup sekian pesan dan pesan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina Pujianti. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan paparan ini saya jadi tahu bahwa posisi menghukum itu tidak tepat karena dapat menimbulkan trauma atau efek yang tidak baik. Maka dari itu posisi yang tepat itu adalah sebagai manajer, karena kita bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah, dengan kata lain problem solving, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Janti dan Bu Ina Pujianti atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin memperbanyak khasanah ilmu guru-guru, dan semoga dalam penerapan di kehidupan sehari-hari bisa diterapkan seutuhnya. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak yang telah disampaikan oleh pemateri dan saya sendiri. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Indra Tamba Remix.
gentlemen, please welcome Edi Pratamba DX. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba DX. Edi Pratamba Remix. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba DX.
Welcome in Kotamba. Yeah.